Oke, mari kita mulai sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal ngebangun panduan belajar yang paling komprehensif soal pelaporan bisnis. Seringnya sih kita nganggap laporan itu cuma tumpukan kertas. Atau ya file PDF membosankan yang menuhin inbox. Tapi hari ini kita bakal ubah cara pandang itu 180 derajat. Kita bakal lihat gimana sebuah laporan, kalau disusun dengan benar, sebenarnya adalah senjata paling ampuh di dunia profesional. Biar nggak ngawang, pondasi obrolan kita hari ini diambil langsung dari buku teks Komunikasi Bisnis 2026. Ini buku pegangan wajib buat anak administrasi bisnis. Jadi kalian dapat materi yang benar-benar solid dan siap dipraktekkan di dunia kerja nyata. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada laporan yang bikin perusahaan langsung gerak, tapi ada juga laporan yang cuma berakhir di tong sampah? Coba dibayangin sebuah email panjang, isinya penuh opini, curhatan emosi, dan berantakan. Email kayak gitu udah pasti cuma bikin pusing. Sebaliknya, laporan bisnis itu ibarat cetak biru. Dia sangat terstruktur, objektif, dan ngasih jalan keluar yang jelas. Itu dia bedanya antara tulisan yang diabaikan sama tulisan yang bisa nentuin keputusan bisnis miliaran rupiah. Nah, untuk bedah materi kali ini dia 4 poin utama kita. 1. Esensi laporan bisnis. 2. Kriteria laporan ideal. 3. Strategi struktur antara deduktif dan induktif. Dan yang keempat, 3 tahap penulisan laporan. Kita langsung masuk ke poin pertama ya, esensi laporan bisnis. Kunci utamanya di sini tuh netral dan objektif. Ini bukan pilihan ya, tapi syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Sebuah laporan bisnis itu fungsinya nyajiin fakta murni ke para eksekutif. Kenapa? Biar mereka bisa bikin kebijakan atau mecahin masalah operasional tanpa keganggu sama opini atau perasaan pribadi si penulis laporan. Intinya, fakta di atas segalanya. Lanjut ke poin kedua, kriteria laporan ideal. Coba perhatiin deh perbandingan ini. Ini benar-benar contoh nyata aturan tunjukkan, jangan sekedar beritahu. Kalau saya bilang penjualan meningkat tajam, apa yang ada di pikiran kalian? Tajam buat saya, belum tentu tajam buat CEO kita kan? Itu subjektif banget. Tapi beda ceritanya kalau kita tulis, penjualan meningkat dari 100 juta menjadi 250 juta. Angka pasti itu menyingkirkan bias. Fakta ngomong sendiri, dan kebenaran nggak mungkin terdistorsi. Nah, selain pakai angka yang akurat, bersikap objektif itu juga berarti kita pantang banget nutupin berita buruk. Kalau target meleset atau proyek gagal, ya harus dilaporkan secara transparan. Nutupin fakta itu ibarat bom waktu buat kalian dan perusahaan. Terus, jangan lupa soal etika. Nggak boleh ada tuh kata-kata yang nyerang rekan kerja atau kompetitor. Laporan kalian adalah cerminan langsung dari profesionalisme kalian sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga, strategi struktur. Gimana caranya kita milih antara deduktif atau induktif? Gampangnya gini, bayangin pendekatan deduktif ini kayak kita lagi baca artikel koran. Tajuk utama dan kesimpulannya langsung ditaruh di awal paragraf. Kalian nggak main tebak-tebakan. Kalian kasih tahu dulu rekomendasi akhirnya apa, baru deh setelah itu dijelasin data pendukung dan detail-detail lainnya. Kenapa pakai deduktif? Biasanya sih, ini jurus andalan kalau audiens kita adalah para eksekutif atau bos yang jadwalnya super padat. Mereka jelas nggak punya waktu baca 50 halaman, cuma buat nyari tahu ujungnya kemana. Mereka butuh tahu keputusannya sekarang juga, sebelum ngecek analisis datanya. Gaya ini juga pas banget kalau kalian mau nyampein berita baik atau info yang sifatnya netral. Sebaliknya nih, kalau pendekatan induktif itu rasanya kayak lagi baca novel misteri. Kalian kan nggak mungkin ngebocorin siapa pelakunya di halaman pertama, iya kan? Kalian harus pelan-pelan nyusun petunjuknya, ngasih konteksnya, jabarin fakta-faktanya, sebelum akhirnya ngungkapin kesimpulan besar di bagian paling akhir. Nah, strategi novel misteri ini wajib banget kalian pakai kalau harus nyampein berita buruk. Kenapa bisa gitu? Karena audiens yang mungkin skeptis atau gampang defensif dipaksa buat melihat fakta-fakta objektifnya dulu. Kita ajak mereka menelusuri proses logikanya perlahan sebelum akhirnya mereka sampai di kesimpulan akhir yang mungkin nggak terlalu enak didengar. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, 3 tahap penulisan laporan. Saatnya mempraktikkan teorinya. Tahap pertama adalah persiapan. Coba kita pakai contoh yang konkret ya. Katakanlah ada mesin utama di pabrik yang tiba-tiba rusak, dan kalian disuruh bikin laporan status operasional. Langkah pertamanya, rumuskan dulu masalahnya secara spesifik. Kenali siapa yang bakal baca laporan ini, kumpulin fakta dari teknisi di lapangan, lalu tafsirkan data kerusakannya dengan kepala dingin. Kalau kalian ngelewatin tahap ini, laporan kalian jatuhnya cuma bakal jadi cerita fiksi, bukan laporan bisnis. Masuk ke tahap 2, kita bikin outline atau kerangka. Balik lagi ke kasus mesin rusak tadi, kerangka ini fungsinya untuk menyeimbangkan argumen kalian.
Aneh banget kan kalau kalian nulis 3 halaman penuh soal kenapa mesinnya rusak, tapi ngasih solusi perbaikannya cuma 1 kalimat pendek? Nah, outline inilah yang menjaga logika proporsi tulisan kalian biar nggak tumpang tindih. Dari kerangka tadi, kita masuk ke tahap final, yaitu penulisan badannya. Di sini kita bisa lihat gimana 3 elemen utama, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, bergabung jadi satu dokumen yang alurnya mengalir mulus. Bagian pendahuluan ini ibarat kita lagi naruh panggungnya. Untuk laporan mesin pabrik tadi, kalian ceritain kapan mesin mulai ngadat, siapa yang minta laporan ini dibikin, dan gimana cara kalian dapetin datanya, misal lewat wawancara operator atau ngecek log sistem. Ini penting banget, soalnya langsung ngebangun kredibilitas kalian di mata pembaca sejak detik pertama. Terus, di bagian pembahasan, kalian buang semua basa-basi dan langsung fokus ke temuan teknis kenapa mesinnya bisa rusak. Terakhir, di bagian penutup, berikan kesimpulan dan rekomendasi aksi yang spesifik. Misalnya, ngusulin beli suku cadang tertentu dari vendor A, biar pabrik bisa jalan lagi besok. Inilah bagian di mana laporan kalian benar-benar mendikte strategi perusahaan. Jadi, sebagai penutup bedah materi kita kali ini, coba deh renungkan pertanyaan ini. Kalau laporan itu bukan sekedar tugas administratif, melainkan cetak biru untuk bertindak, kalian mau mengarahkannya kemana? Lewat objektivitas dan struktur yang rapi, kalian nggak cuma melaporkan apa yang udah terjadi, tapi kalian sedang merancang masa depan perusahaan. Sampai ketemu di bedah materi seru selanjutnya.